Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Saya Asep Setiawan akan menghadirkan acara live interview Dewan Pers yang membahas soal terkait dengan kode etik jurnalistik. Dan tentu saja ini adalah hal yang sangat penting bagi pers di Indonesia. Perbincangan ini akan memakan waktu sekitar 1 jam beserta dengan tanya jawab, tapi sebelum ini kita akan jumpa dulu. Narasumber hari ini adalah Bapak Hendry C.H. Bangun yang merupakan Wakil Ketua Dewan Pers. Jadi Bapak Ibu sekalian, audiens sekalian, kita akan berbincang-bincang tentu saja dengan narasumber yang sudah kita akan hadirkan, dan tentu saja di sini adalah hal yang sangat penting bagi kita untuk mengetahui bagaimana Dewan Pers ini kemudian, atau bagaimana kemudian kode etik jurnalistik ini memiliki peran penting di dalam perbincangan, di dalam proses di dalam proses jurnalistik di Indonesia. Tentu saja ini merupakan hal yang juga menarik karena pada era yang sekarang kita melihat ada perkembangan COVID, ya, kemudian COVID-19 ini, kemudian bagaimana kemudian media massa di Indonesia ini berperan, bagaimana media massa ini kemudian menjalankan tugas-tugasnya di dalam proses jurnalistik di Indonesia. Dan tentu saja kita akan menunggu Hendry C.H. Bangun hadir di dalam perbincangan kali ini. Tetapi saya perlu tegaskan bahwa perbincangan ini tentu saja akan menarik apabila nanti untuk bertanya atau kemudian untuk berbincang-bincang. Dan sebentar lagi kita akan Pak Hendry C.H. Bangun untuk bergabung di dalam perbincangan ini. Saya harapkan tentu saja ini akan lebih menarik, ya, akan lebih menjadi sesuatu yang akan menjadi hidup, karena sebetulnya kode etik jurnalistik ini kan seperti namanya, ini adalah sebuah code of conduct, sebuah panduan, sebuah pedoman, ya. Dia tidak merupakan sebuah maaf, ini akan live dengan Pak Hendry, akan kita panggil sebentar lagi. Saya sudah memanggil Pak Hendry Bangun untuk masuk ke ruangan ini dan bersama-sama bergabung di dalam perbincangan kali ini. Saya sebetulnya audiens sekalian yang hadir, kode etik jurnalistik sekali lagi tentu dijelaskan ada 11 pasal, ya. Pak Hendry Bangun akan hadir dalam perbincangan kali ini, dan tentu kita akan harapkan hadir di dalam hari ini ada Pak Hendry Bangun yang akan mendampingi saya di dalam malam ini. Semua akan kita perbincangkan sampai dengan tuntas, ya. Dan sekali lagi perlu diperhatikan bahwa perbincangan ini tentu akan menarik apabila kemudian Pak Hendry Bangun kemudian segera untuk hadir, ya. Kita panggil dulu. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini Pak Hendry Bangun sudah hadir di hadapan kita. Iya, selamat malam Pak Hendry Bangun. Malam, ada kendala teknis sedikit tadi itu. Ya, biasalah kita. Jadi hari ini dan malam ini kita akan membincangkan soal kode etik jurnalistik, ya, yang saya pertanyakan tadi dalam pembukaan. Kenapa sih penting di dalam pers Indonesia itu memperhatikan kode etik jurnalistik? Nanti juga kita akan singgung di era COVID-19 ini lebih penting lagi, karena di mana hampir semua proses jurnalistik ini terbatas, ya, karena ada soal keamanan, ada soal keselamatan. Nah, pertanyaan pertama tentu audiens ingin menjelaskan sih, ingin mendapatkan penjelasan mengapa sih penting itu, Pak Hendry. Baik, ya. Silakan. Jadi Pak Asep dan teman-teman sekalian yang ikut bergabung dalam IG Live ini, ya. Jadi
sebagaimana diketahui, setiap profesi itu memiliki kode etik yang akan mengatur bagaimana perilaku, ya, bagaimana beretika. Karena ini jurnalistik, bagaimana menulis dan sebagainya. Jadi sebuah kode etik itu adalah sebuah landasan operasional, selain juga tentu saja landasan ideal, ya. Jadi ketika seseorang menjadi wartawan, dia sebetulnya sudah harus tahu apa hal-hal yang bisa dia lakukan, apa yang tidak bisa atau tidak boleh dia lakukan. Kemudian apa sih inti dari profesinya itu? Nah, misalnya katakanlah kita sebagai wartawan, tentu saja ya banyak ya definisinya. Ada yang mengatakan wartawan itu adalah pelayan publik, nah, gitu ya, bekerja untuk kepentingan publik. Nah, itu adalah filosofi kita. Ada lagi yang mengatakan bahwa wartawan itu adalah penyampai pesan. Dan ada lagi yang mengatakan wartawan itu adalah bekerja tanpa pretensi, hanya menyampaikan fakta dan sebagainya. Tetapi intinya adalah kode etik bagi seorang profesional ya adalah landasan ideal dan landasan profesional dalam dia bertugas sehari-hari. Nah, itulah, kira-kira itu dulu. Nah, tadi lebih ke landasan profesional, lebih ke moral begitu ya, kemudian juga etik dan seterusnya. Sebetulnya kalau kita lebih jauh ya, berikan contoh-contoh substansi yang terkait tadi ya. Bagaimana antara wartawan sebagai pelayan publik dengan kode etiknya? Misalnya apa, Pak Henry, dalam kode etik? Iya, jadi kan begini, pertama-tama nilai sebuah peristiwa itu tentu dasarnya adalah apakah dia memiliki kepentingan yang besar bagi publik. Nah, misalnya gitu ya. Nah, jadi misalnya ada banjir di sana, itu tentu itu adalah untuk kita, untuk publik. Nah, tapi misalnya katakanlah ya, misalnya ada pembukaan showroom, nah ini kan beda ya. Tentu sama-sama publik, tapi magnitudenya, ya, efeknya tentu lain. Nah, inilah kira-kira. Jadi, nah hal-hal itu biasanya diterjemahkan oleh media, ya. Jadi ada yang katakan dia perhatiannya lebih ke sana, dia lebih ke sini. Nah, ini nanti perusahaan itu atau media itu mengatakan kepada wartawannya, ini loh fokus kita, gitu ya. Nah, jadi yang pasti kalau memang kita tahu, sering dikatakan itu kepentingan atau tugas utama wartawan adalah melayani publik. Dan saya kira di masa sekarang ini itu terlebih penting lagi karena banyak yang mengatakan kok wartawan atau media kita ini beritanya sekarang seolah-olah sudah tidak fokus lagi pada kepentingan publik ya, tapi barangkali kelompok ya atau lapis tertentu masyarakat dan sebagainya. Nah, untuk kemudian seorang wartawan menerjemahkan kepentingan publik itu ya, dikaitkan dengan tadi ya, kode etik jurnalistik itu di mana itu posisinya, itu gimana relasinya, Pak Henry? Ini kepentingan publik, ini bukan. Nah, di mana itu? Ya, tentu saja kan begini, itu kan begini, mengasah diri tentu saja ya. Oleh karena itu kan sebenarnya yang benar adalah ketika seseorang itu sudah menyatakan atau meniatkan diri menjadi wartawan, bekerja di sebuah perusahaan, dia kan harus mendapat pelatihan dulu, bekal ya. Bekal apakah itu pengetahuan maupun barangkali adalah pengalaman, ya. Senior-senior ya. Kalau kamu bertemu kebakaran di jalan, meskipun kamu sudah pulang, kamu harus melaporkan ke kantor karena ini peristiwa, misalnya gitu ya. Ketika kamu melihat ada tabrakan, ya kamu harus melakukan sesuatu karena ini peristiwa. Nah, gitu. Nah, jadi operasionalnya itu adalah sebetulnya perlu pelatihan. Ya, tentu saja kepekaan kan. Ini kan kaitannya kepekaan. Katakan orang yang baru bisa menyupir 1 minggu beda dengan yang sudah 2 tahun. Ya, gitu ya. Sama juga wartawan. Ketika dia baru belajar, tentu dia pelan-pelan ya mengetahui, tetapi berdasarkan pengalaman, kemudian apa yang menjadi katakanlah pengetahuan yang diperoleh dari seniornya itu akan menjadi bekal bagi dia untuk mengasah diri sampai nanti pada tahap tertentu dia betul-betul sudah menghayati apa yang harus dia kerjakan itu sesuai dengan profesinya. Misalnya ya, kan sering kita dengar nih, kalau ada razia polisi, nggak bawa SIM, ngasih kartu pers. Nah, gitu ya. Kan suka begitu. Nah, sebetulnya kan dia tahu, nggak boleh. Jadi, artinya
mengatakan, Pak maaf saya SIM tertinggal. Nah, kan sebetulnya mengatakan begitu ya. Jangan belum apa-apa ngasih kartu pers. Nah ini loh kan, ini hal-hal yang ringan ya, yang sederhana. Tentu kalau dalam level yang lain, misalnya di dalam kode etik dikatakan tidak boleh memanfaatkan apa namanya pengetahuan dia Jabatan. untuk keuntungan pribadi. Ada misalnya mau apa, ada perusahaan mau masuk bursa, dia udah tahu macam-macam, dia beli duluan. Misalnya itu yang lebih canggih lagi kan begitu. Jadi kalau kita lihat tadi disebutkan ya, jadi kode etik di jurnalistik ini kan juga memberi gambaran tentang bagaimana etika profesi ketika meliput, ya harus cover both side, ya kemudian tidak boleh menghakimi. Tapi juga tadi disinggung soal misalnya tidak boleh menerima suap, tidak boleh menyalahgunakan, tidak boleh bohong dan seterusnya. Kenapa itu sampai sedetail itu gitu Pak Hendy? Ya, karena begini ya, pertama-tama saya kira ya, karena kan media itu pembentuk opini publik. Jadi dia harus bebas dari segala kepentingan ya, dalam pengertian kepentingan-kepentingan sempit tentu. Kepentingan utama dia kan adalah masyarakat banyak. Ya. Tentu saja itu adalah masyarakat yang katakanlah terpinggirkan, yang kekurangan akses informasi, yang suaranya tidak begitu terdengar, begitu ya misalnya. Nah, dengan demikian maka ketika dia bekerja itu harus betul-betul ada di dalam ininya, dalam sudah menjadi bagian dalam dirinya sehingga sudah bisa menjadi landasan operasional, artinya dia otomatis sudah tahu yang ini yang kepentingan publik, ini yang bukan, ini yang boleh, ini yang tidak. Nah, karena apa? Karena dia itu memang semata-mata bekerja untuk publik tadi. Kalau dia memberitakan sesuatu dengan kepentingan, entah karena dia suka kepada golongan itu atau benci pada golongan itu, atau karena dia mendapat sesuatu gitu ya, dia kehilangan independensi. Nah, ini tidak bagus ya. Jadi karena nanti apa betul beritanya itu untuk kita belum tentu. Nah ini, jadi mengapa itu tadi penting ya, karena dia betul-betul harus untuk kepentingan orang banyak tadi. Saya kira begini Pak Henry, kalau kita lihat ya betapa kode etik ini seperti dijelaskan sangat penting dalam menginformasikan kepentingan publik, dan kita lihat kenyataan ya sekarang ya, bukan hanya di era COVID, tapi sekarang sudah ada puluhan ribu situs online, tentu dengan ribuan wartawan ya, belum apa namanya yang online, belum yang cetak, belum yang elektronik, televisi, radio. Jadi ini penting sekali ya kalau kita lihat bagaimana lanskap di Indonesia pers ini ya, begitu Pak Henry. Iya, jadi ini ya, jadi memang ya kalau kita melihat kembali ya, ini kan sebetulnya apa yang diproduksi oleh wartawan itu akan dipercaya apabila masyarakat masyarakat percaya juga pada media atau wartawan tersebut. Nah, kalau tidak, tentu saja media atau pers itu akan kehilangan kepercayaan. Jadi pertama-tama kan wartawannya dulu diyakini masyarakat dia memang bekerja untuk publik, bukan untuk siapa-siapa. Nah, yang kedua medianya. Nah, sering dikatakan begini ya, sekarang ini begitu banyaknya, masifnya ya media, sehingga orang udah nggak bisa lagi membedakan ini kok media massa beritanya kayak di media sosial. Tidak diedit lah, pakai bahasa yang suka-suka lah, misalnya begitu ya, bombastis lah, cenderung sensasi. Nah ini tentu saja ya membuat ya ada kayak degradasi kepercayaan masyarakat terhadap wartawan. Nah ini saya kira kita itulah mengapa kode etik penting. Nah saya ada teman kita ya, Wina Armada itu pernah memberi contoh begini. Mengapa kode etik itu, seseorang itu dianggap taat kode etik itu penting begini. Kita punya istri gitu ya, kalau diperiksa ginekolog itu ya, diperiksa itu kadang-kadang ya dipegang-pegang ya tuh, ditanya-tanya sesuatu begitu. Kita percaya bahwa dokter itu tidak akan bertindak untuk kepentingan dirinya. Dia bekerja profesional sehingga kita bayar. Istri kita dipegang-pegang, kita malah bayar gitu ya.
Karena kita percaya dia taat kode etik, kan begitu. Profesional lah ya. Nah, wartawan sekarang udah apa sampai setaraf itu? Ya, tentu ada ya. Tapi barangkali kalau melihat komplain-komplain yang diterima Dewan Pers ya, entah di parlemen, dari pemerintah, dari masyarakat, tampaknya kepercayaan itu mulai turun ya. Jadi yang profesional ada, tapi yang tidak profesional banyak. Nah, kita sebut profesional artinya dia memahami dan taat ya menjalankan kode etik. Sementara yang tidak profesional itu yang bekerja ya sesuai selera dia aja. Barangkali karena dia memang tidak pernah mendapat pelatihan dan pemahaman tentang kode etik, kemudian dalam perjalanan dia juga tidak belajar apa intisari dari pekerjaan wartawan itu. Terima kasih Pak Hendri. Pemirsa sekalian, kita jeda sebentar. Kita sedang berbincang dengan Pak Hendri Bangun. Beliau adalah Wakil Ketua Dewan Pers, dan kita saat ini sedang membahas urgensi dari kode etik jurnalistik yang merupakan sebuah panduan pegangan profesi bagi kalangan wartawan di Indonesia. Nah, sebelum sudah ada pertanyaan nih Pak Hendri ya. Tapi saya ingin menyinggung sedikit ya. Tadi disebutkan bahwa turunnya kepercayaan terhadap media massa itu karena para wartawan sudah seperti menulis di media sosial. Itu bagaimana? Media sosial ada media massa ini. Berarti media sosial tidak punya kode etik begitu atau gimana? Iya, jadi ya media sosial itu kan di luar negeri katanya begitu ya, ada kode etik. Tapi kita lihat Presiden Amerika sendiri kalau nge-tweet itu pakai bahasa kadang-kadang yang nggak sopan gitu ya. Nah, ya itulah barangkali juga lalu itu dianggap dunia yang seperti hutan belantara gitu ya. Pilihan katanya kurang bagus. Nah, tetapi yang jelas membedakan media sosial dan media massa kan faktor editing ya. Ada editing. Jadi sebelum disiarkan, dikeluarkan, ada orang yang melihat apakah berita ini, judul ini sesuai ya, sesuai kode etik atau sesuai tata krama ya, atau tidak menuduh sembarangan, sudah berimbang misalnya. Kan kalau media massa begitu. Nah, kalau kita lihat dari komplain atau pengaduan masyarakat ke Dewan Pers, banyak sekali ya, khususnya dari media siber itu, yang bikin judul itu ya kadang-kadang tidak mencerminkan bahwa dia paham kode etik, gitu ya. Nah, kemudian kadang-kadang beritanya juga tanpa konfirmasi. Kadang-kadang press release langsung dimuat, padahal press release itu dari seorang pengacara yang mengatakan buruk tentang orang lain. Ada laporan polisi ya, langsung dimuat ya, diberi judul yang beropini, padahal laporan itu kan baru sepihak. Nah, misalnya, ini kan kalau media massa melakukan itu, ya apa bedanya dia dengan media sosial. Nah, jadi begini Pak Asep ya, sekarang ini orang mengatakan ya, media massa ini sekarat, kan begitu ya. Karena ada perubahan perilaku pembaca atau audiens. Sekarang maunya itu pasti yang jelas ya, mau bayar ya toh? Tidak mau bayar. Kemudian dia mau mencari yang gampangnya saja dengan ponsel gitu ya, nggak mau repot-repot. Nah, adanya perubahan perilaku, adanya perkembangan teknologi itu sendiri sudah membuat media massa ini keteteran. Ditambah dengan media massa tidak profesional, media massa itu tidak taat kode etik, ya makin hancur karena dipukul dari dua sisi kan. Belum lagi faktor ketiga adalah bahwa iklan itu sekarang sudah banyak diambil oleh news agregator. Nah, ini jadi ada 3 tantangan ini, media massa nggak peduli ya, tidak taat kode etik, ya makin dipukuli. Makin terpuruk ya. Seperti wajah kita ditinju Mike Tyson, ya babak belur gitu loh. Nah, ini saya kira. Jadi kode etik itu jadi di sini sekali. Jadi di sini kalau kita menyimak tadi penjelasan Pak Hendri, betapa pentingnya ya kode etik jurnalis. Tidak hanya implikasinya terhadap trust ya, kepercayaan, tapi juga implikasi kepada medianya ya, kepada lembaganya. Betul. Tidak hanya kepada istilahnya sebagai lembaga ekonomi, tapi juga banyak implikasi yang kemudian bisa menghancurkan dirinya sendiri karena tidak taat kode etik jurnalistik itu tadi, begitu ya Pak Hendri ya. Karena kan dari dulu ya,
yang membuat media massa dinikmati orang, didengar, dibaca itu kan karena orang tahu apa itu kredibel kan, karena dipercaya. Betul. Nah, kalau tidak lagi bisa dipercaya, apalagi barang dagangannya media massa apa coba? Kalau tidak dipercaya lagi. Nah, oleh karena itu, selain taat kode etik ya jangan ceroboh, ya hati-hati gitu loh. Nah, ini yang nanti membedakan antara produk media massa atau karya jurnalistik dengan produk media sosial tadi. Baik Pak Henry dan pemirsa sekalian, kita masih lanjutkan perbincangan ini. Kita sudah menerima beberapa pertanyaan. Kita lanjutkan dengan pertanyaan dulu ya, Pak Henry ya. Silakan, ini silakan. dari Teddy ya, yang sudah masuk ke pertanyaan adalah bagaimana kode etik dalam media online? Itu pertanyaannya. Kemudian, apakah kode etik juga hanya untuk wartawan? Bagaimana kalau bukan wartawan? Nah, jadi ada dua pertanyaan ini. Bagaimana online dulu nih, online dulu. Gimana kode etik di online? Ini semua ya. Media penyiaran, radio, televisi, online, digital, cetak sama. Kode etik itu berlaku untuk semua. Tetapi khusus untuk penyiaran, ada lagi namanya PS3 SPS ya. Kemudian untuk media cyber, ada lagi lebih khusus namanya pedoman pemberitaan media cyber. Lebih rinci. Ini saya kira semua ya. Jadi semua jenis atau platform media itu harus taat pada kode etik jurnalistik. Nah, kemudian tadi apakah hanya mengenai media massa kode etik? Ya, jadi media online maksudnya online. Kalau online itu udah jelas ya, karena dia kan tergolong media massa. Kemudian tadi yang kedua, apakah hanya menyangkut media massa? Hanya untuk wartawan? Oh iya, jadi tentu saja karena kita ya di Dewan Pers ini kan memang mengurusi media massa kaitannya wartawan. Kalau dia bukan wartawan, tentu itu bukan wilayah kita ya. Jadi katakanlah misalnya, bahkan ada yang bertanya, ini petugas humas misalnya ya. Ya itu bukan wilayah kita. Bahkan ada yang bertanya, bagaimana dengan pers kampus? Nah ini kan yang diatur dalam undang-undang itu pers umum ya, undang-undang pers. Jadi jauh dia masih belum berbadan hukum pers dalam kurung umum, tentu saja itu bukan, meskipun ya kita terbuka apabila ada permintaan untuk mengkaji misalnya. Nah, kemudian kita lanjutkan ya tadi, kalau jadi saya simpulkan bahwa memang kode etik itu khusus untuk wartawan ya. Kalau bukan wartawan, ya dia kode etiknya yang lain lah kira-kira gitu ya, atau kode profesinya yang lain. Misalnya humas yang mencari berita, itu kan bukan wartawan ya. Bukan. Tapi dia adalah petugas humas, dia punya kode etik yang lain ya. Dia punya entah namanya kode etik. Jadi kalaupun dia kesalahan, itu bukan wilayah Dewan Pers untuk kemudian melihat kesalahan itu di dalam pemberitaan yang dibuat ya. Jadi dia tidak dilindungi. Nah, baik, ini ada undang-undang melindungi media massa. Baik. Pak Henry, ini pertanyaan selanjutnya dari ini kodenya Sam Ipung 87 ya. Bagaimana dengan kehadiran wartawan yang notabene, ini ada saya terjemahkan abal-abal ya. Karena seperti suka memeras narasumber. Nah, jadi bagaimana nih menghadapi wartawan yang disebut tadi? Iya. Katanya jadi, di sini ada wartawan abal-abal suka memeras. Jadi begini ya, sebenarnya kan tugas wartawan itu kan mulai dari menggali informasi ya, menyimpan ya, lalu menambahi dengan data-data itu sampai dengan menyiarkan. Memeras itu nggak termasuk bagian yang menjadi tugas wartawan. Itu urusannya polisi, sehingga kalau ada siapapun ya kan apapun dilaporkan ke polisi. Ya dilaporkan ke polisi, atau kalau dia bawa kartu pers, silahkan laporkan ke Dewan Pers juga boleh. Karena kita akan cek, benar nggak dia wartawan. Karena sekarang ini kan pekerjaan yang paling gampang didompleng itu wartawan. Bikin kartu pers sendiri, ya dia bisa ngaku wartawan. Tapi kan kita akan bisa cek apakah dia wartawan profesional yang kompeten, ya, yang sudah bersertifikat, atau wartawan yang memang hanya memanfaatkan pekerjaan wartawan itu untuk tujuan-tujuan pribadinya, gitu. Jadi saya kira tegas, kalau ada yang seperti itu, ya langsung diadukan ke polisi. Nanti kami bisa bersaksi kan, oh ini bukan wartawan, kira-kira begitu. Ya, jadi pemirsa di Instagram Live ini dari Dewan Pers, tadi penjelasan Pak Henry, kalau saya kutip bahwa kalau ada orang memeras, kemudian dia mengatasnamakan membawa kartu pers atau mengatas wartawan,
itu sudah pasti dia sudah melanggar kode etik jurnalistik, bahkan mungkin bukan wartawan, begitu ya Pak Henry, kira-kira begitu ya? Banyak sekali orang yang dia LSM juga, tapi kalau ini lalu dia berubah jadi wartawan, nah ini ya, atau dia mengatakan dia wartawan, tapi dia kontraktor juga ya, dia pengusaha ini, pengusaha itulah, ini kan udah nggak jelas. Karena kan kita bilang dia profesional wartawan apabila ya sebagian besar ya, atau bahkan seluruh penghasilannya itu didapatkan dari profesi sebagai wartawan, yaitu menulis berita, atau mengedit berita, atau menyiarkan berita kan. Kalau pendapatannya lebih banyak dari hal yang lain, ya berarti dia nggak berprofesi sebagai wartawan. Kan begitu, gampang sekali sebetulnya, asal bisa, artinya gini, Dewan Pers terbuka untuk ditanya lah apabila hal-hal seperti itu. Tapi tadi sudah dijelaskan ya, kalau kita lihat soal wartawan abal-abal, mungkin pemirsa atau yang mengikuti Instagram Live Dewan Pers ini kan pernah mendengar atau mungkin menghadapi atau melihat begitu ya. Bahkan para pejabat publik juga mungkin mengalami. Kita ingat kemarin saya dapat informasi Dewan Pers mengedarkan tidak boleh media massa itu kemudian minta-minta THR gitu ya, atau apa begitu kira-kira. Ya. Itu sebenarnya untuk menjaga kode etik tadi ya, independensi juga ya. Loh iyalah, artinya kan begini ya. Seharusnya seseorang menyadari kalau dia memang sungguh-sungguh mau menjadi wartawan, dia tahu menjadi wartawan itu tidak mudah ya. Pendapatannya juga ya segitu-segitu saja. Fasilitas dari kantor juga pasti segitu-segitu saja. Ini kalau memang dia sungguh-sungguh wartawan. Tapi kalau memang dia mau menjadikan profesi itu untuk menjadi kaya raya, menjadi terkenal ya, menjadi apa ya, tentu udah nggak sesuai dengan itu. Jadi kalau ada yang seperti itu, saya kira kalau memang pidana langsung laporkan polisi kan. Tetapi kalau masih dia tetap menulis berita yang nggak benar atas nama kewartawanan, untuk memeras, untuk menjatuhkan, nah itu Dewan Pers terbuka untuk menerima pengaduan. Jadi saya menggarisbawahi ini untuk publik informasi bahwa pers yang melakukan tindak pemerasan ya, atau yang melakukan tindakan yang melanggar kode etik ya, itu memang sudah layaknya dilaporkan lah kepada Dewan Pers ya, bagaimana supaya disiplin kode etik itu ditegakkan gitu ya. Jadi ada dua ya. Pertama adalah perilaku ya, perilaku saat dia menjalankan tugas kewartawanan. Yang kedua karya jurnalistik. Nah, itu dua-duanya bisa diadukan. Misalnya dia marah-marah nih ya kepada narasumber, tidak sopan ya, memaksa, itu termasuk. Walaupun apalagi misalnya dia minta duit atau mengancam kalau nggak ngasih duit akan diberitakan jelek, itu udah masuk, bisa malah pidana ya. Tetapi artinya bahkan dia pakai celana pendek gitu ya, datang ke kantor kelurahan misalnya mau cari informasi, itu aja kan udah nggak profesional itu aja udah bisa diadukan selain daripada karya jurnalistiknya. Nah, sebelum ke tadi Pak Henry menyebut pengaduan ya, sebelum saya ke pertanyaan selanjutnya. Kalau ada pengaduan, itu sebetulnya kalau itu kan pasti pelanggaran kode etik jurnalistik ya, pengaduan itu kan. Kalau kriminal kan bukan wilayah Dewan Pers. Itu bagaimana itu kalau ada yang mengadukan itu, prosesnya itu? Ya, jadi sebetulnya tinggal dibuka aja situs Dewan Pers ya, www.dewanpers.or.id itu, di situ ada formulir pengaduan ya. Jadi cukup siapa yang diadukan ya, lalu tentu ada bukti ya, misalnya ada rekaman kalau dia mengancam atau apa ya kan, atau kalau melalui berita sertakan berita yang diadukan. Nah, jadi kita pasti agendakan lalu kita panggil gitu. Jadi maksudnya sebetulnya mudah sekali. Sekarang ini kan orang hampir semua punya handphone ya. Handphone tinggal buka aja situs Dewan Pers itu, dewanpers.or.id ya. Nah, di situ nanti semua tinggal mengisi aja formulirnya itu, namanya siapa, identitasnya siapa, yang diadukan apa atau siapa, semua ada itu. Dan seterusnya dan seterusnya. Tapi memang harus disertai dengan katakanlah scan atau print out dari beritanya begitu ya. Atau kalau dia misalnya WA gitu ya, WhatsApp minta ini minta itu, nah itu disertakan. Print screen lah ya. Ya, print screen ya. Baik, pemirsa sekalian, Anda masih bersama saya, Septiawan, dan sekarang saat ini berbincang dengan Pak Henry Cahabangun, Wakil Ketua Dewan Pers yang membahas soal urgensi kode etik jurnalistik. Kita sudah 30 menit nih, Pak Henry, tidak terasa. Tapi masih ada beberapa pertanyaan ini. Saya juga nanti ada pertanyaan, tapi kita kembali ke pertanyaan dulu lah.
walaupun ini tidak menyinggung soal kode etik jurnalistik, tapi ada Iya. pertanyaan dari Sam Ipung ini, apakah Dewan Pers ada rencana menaruh satu orang perwakilan di tiap kabupaten kota atau dalam karesidenan begitu atau apa Ya. begitu? Sementara Memang ada Dewan Pers. belum ya, sementara ini belum, meskipun dulu pernah ada ide itu, tetapi tidak mudah ya, karena ini kan menyangkut biaya, ya, menyangkut biaya dan terus terang sejauh ini itu belum mungkin dilakukan lah, paling nggak dalam periode yang sekarang. Karena kan buka kantor atau nunjuk orang saja kita, apakah kita yakin orang itu nanti betul-betul memiliki visi misi yang sama ya dengan Dewan Pers. Nah ini saya kira itu nanti butuh persiapan yang agak lama, mungkin saja nanti di periode berikut ya, karena menyangkut macam-macam. Kalau untuk 2 tahun ini belum lah, kira-kira begitu. Jadi sebetulnya kalau ke depan ya, karena semakin berkembang, ada kemungkinan itu masih terbuka ya Pak Henry, bahwa terbuka, ada perwakilan atau ada orang yang ditunjuk begitu ya. Jadi begini ya, kalau kebutuhan perwakilan sebetulnya kan Dewan Pers memiliki banyak sekali ahli pers di daerah. Dia itu bisa menjadi konsultan ya, atau tempat mengadu bisa. Nah, kalau perlu orangnya bisa ditanya ke kita, ada siapa nih? Di Medan ada siapa, di Makassar ada siapa, misalnya di Manado ada siapa, di Maluku ada siapa. Itu bisa. Tetapi juga kan begini, sekarang ini kan berkat teknologi kan sekarang semua serba mudah. Kalau dia mengadu tadi kan sudah bisa dengan perangkat lunak HP-nya sendiri bisa. Kemudian dengan WA pun ada, dengan Twitter Dewan Pers juga punya, Instagram juga punya. Jadi sebetulnya fasilitas yang ada itu membuatnya mudah. Jadi kalau kita lihat tadi kemudahan itu kalau ada publik ya, bukan hanya pejabat, bukan hanya orang biasa pun kalau memang merasa keberatan atau dirugikan, dia tinggal akses saja ya dewanpers.or.id, di situ ada lembar pengaduan, langsung masukkan ya. Langsung. Dan itu terjamin kita Dewan Pers akan merespon gitu ya Pak. Pasti di follow up. Ya jadi ini semasa COVID ini ya, jadi Maret, April, Mei, Juni itu banyak sekali yang pengaduan yang melalui secara online itu. Jadi semua kita follow up lah. Tidak ada yang tertinggal meskipun karena respons ya kan misalnya ada komplain tentang berita ini di media ini kan kita berkirim surat. Nah, ini kadang-kadang respons itu mungkin tidak bisa terlalu cepat ya. Tetapi yang pasti Dewan Pers akan merespon pengaduan. Ya. Baik pemirsa sekalian, kita kembali ke pertanyaan ya Pak Henry dari pendengar kita dan dari penonton kita. Ini dari Sikanurin ya, kalau ID-nya itu di Instagramnya. Pertanyaannya begini, banyak media online, maksudnya media berita cyber ya, mengambil sumber dari media sosial, dalam kurung public figure. Ini etikanya itu gimana ini? Kan comot, karena kan media sosial mungkin lebih cepat perkembangannya karena dari orangnya langsung misalnya. Itu gimana? Jadi etikanya? Sikap Dewan Pers biasanya begini ya, kalau dia memberitakan sesuatu yang sifatnya katakan dia tidak menyinggung pihak lain, hanya menyangkut sesuatu ya, katakanlah dia follower dari akun Twitter atau akun Facebook seorang pejabat begitu ya, lalu pendapatnya itu disampaikan di situ dia muat ya, itu sebetulnya masih kita dianggap oke begitu ya, bolehlah gitu ya. Tetapi kan prinsip sebenarnya kan sebuah berita itu tidak boleh hanya satu sumber ya kan. Nah, jadi harus diperkaya ya, ditambahi ya dengan sesuatu yang lain ya, apakah itu data, apakah itu keterangan atau konfirmasi sehingga nanti berita itu tidak hanya semata-mata berita dari medsos tersebut gitu. Nah, tetapi apabila dia mengambil dari akun yang katakanlah misalnya begini, ada artis ya di Facebooknya begini, lalu dimuat. Lah ini kan sebenarnya menjadi pertanyaan besar. Apakah dia sudah konfirmasi? Foto rumahnya misalnya, kan kita ada komplain tuh dari seorang anggota DPR karena dimuat foto-foto dalam rumahnya. Padahal kan Facebook orang tersebut hanya untuk pribadi gitu ya. Begini kursinya, begitu mungkin ya, begini perabotnya. Ini kan melanggar hak privat sebetulnya kalau kita memuat itu, meskipun ya itu dimuat di media sosial ya. Jadi ini harus tetap
ada semacam izin ya atau informasi tambahan dari orang yang dikutip konten dari media sosialnya. Ya, saya pernah menemukan juga begini Pak Henry, ini main comot lah istilahnya ya dari media Ya, sosial atau dari bahkan bukan hanya media sosial, dari website misalnya ya. ya, Ada kasus begini, saya pernah mendengar dan melihat gitu, ada kasus obat misalnya, penyalahgunaan obat kemudian menyebabkan keracunan, kemudian orang membuat berita online itu. Nah, dia mencomot foto obat itu tanpa dia memverifikasi apakah obat itu penyebabnya. Itu juga sebetulnya seperti Pak Henry bilang tidak bisa ya media online itu melakukan itu. Ya, itu sudah jelas melanggar kode etik, ya kan. Dia kan harus verifikasi dia harus uji informasi. Karena kan kita tahu ini apakah ini promosi. Jadi apakah itu menjatuhkan atau mengangkat ya dengan mengambil begitu saja, ini kan nggak boleh ya. Dia harus melakukan verifikasi atau uji informasi. Karena di dalam kode etik dikatakan berita atau fakta yang dimuat itu harus akurat. Nah, tadi katakan misalnya obat, ya kan? Wah, ini kan kita nggak tahu akurat atau tidak. Nah, kalau dia melakukan check and recheck, ya, dikonfirmasi ke dokter, misalnya dia udah nggak salah. Misalnya ada orang yang mengklaim bahwa obat ini menyembuhkan ini, dia cross check ke rumah sakit atau ke dokter, ke ahli farmakologi, nah, itu sudah berimbang. Itu kira-kira Pak. Nah, baik, kita kembali ke pertanyaan ya ini yang selanjutnya dari penanya kita. Ini di Tangerang, pertanyaan begini Pak Henry. Di Tangerang banyak sekali media, maksudnya banyak ya, bukan banyak sekali, mungkin banyak sekali ya, yang hanya copy paste ya. Ini copy paste. Jadi sekarang ini media-media online terutama copy paste berita-berita gitu. Terus bagaimana sebetulnya itu Pak Henry duduk perkara? Bagaimana Dewan Pers melihat itu? Jadi memang ya ada banyak media yang didirikan hanya oleh 1-2 orang ya, tidak punya wartawan. Lalu comot sana, comot sini, ya kan? Nah ini kalau tidak diadukan ke Dewan Pers, tentu kami tidak bisa menegur ya. Tapi ada sebuah media di Lampung ya, ada di Batam ya, dan terakhir kemarin dari Banten itu beritanya diambil-ambil saja. Nah, yang 2 itu mengadu. Lalu tentu Dewan Pers menegur bahwa Anda itu tidak bisa mengambil begitu saja. Harus bikin perjanjian. Katakanlah misalnya kalau dia tidak sanggup bayar, saling memberi ya. Jadi saling mengambil ya. Tapi seharusnya kalau mau profesional kan bayar kan. Seperti Antara ya kan. Kita berlangganan Antara tentu bayar. Entah harganya berapa. Nah, itu harus ada seizin dari media yang diambil beritanya. Nah, kecuali mereka kerjasama ya grup. Jadi kan seperti dulu ada kantor berita bersama gitu ya. Ada 10 media bergabung, lalu mereka saling memberi dan saling mengambil. Lah itu tidak apa-apa. Memang ya nanti yang rugi masyarakat karena buka sana beritanya sama, buka sini beritanya sama. Nah ini yang rugi masyarakat gitu ya. Nah, tetapi intinya adalah kalau ambil berita harus ada izin dari media. Jangan hanya memenuhi halaman berita saja, tapi isinya ternyata comot sana, comot sini ya, begitu ya? Ini iya. Jadi tidak boleh sebenarnya itu. Jadi kalau kurang orang ya dia berlangganan lah kantor berita gitu ya. Ya. Atau dia bikin kerjasama begitu ya? Ya, itu yang paling ideal tentu kerjasama antar media. Kalau di dalam sepengetahuan saya di dalam kode etik jurnalistik ada yang disebut larangan untuk plagiat gitu ya, jangan plagiarisme. Itu apakah itu sudah termasuk plagiarisme? Itu melanggar kode etik gitu kalau sudah ada orang copy paste begitu. Plagiarisme itu kan kalau mengambil berita dari media lain tapi menyebut bahwa itu karyanya. Itu pernah ya. Itu pernah tuh kejadian di Papua. Mengambil begitu saja lalu mengubah seolah-olah itu karya dia, itu kan plagiat. Tapi yang terjadi sekarang, dia menyebut, misalnya dia ngambil Detikcom, dia tulis DTC, gitu kan, kode seolah-olah wartawan, padahal maksudnya Detikcom. Lalu misalnya ngambil dari Kompas, KPC, kompas.com. Nah ini kan lebih parah dari plagiat, mencuri itu sebenarnya. Ya, itu jelas tidak boleh itu dalam kode etik itu jelas disebut plagiat aja nggak boleh,
apalagi nyuri. Saya lanjutkan Pak Henry ya, perbincangan tentang urgensi kode etik jurnalistik ini. Tadi kita sudah menyinggung tentang larangan ya, tidak boleh copy paste, kemudian orang juga tidak boleh sembarangan, dia harus verifikasi, harus ke lapangan, begitu ya kira-kira. Kalau wartawan tidak ke lapangan, namanya bukan wartawan, mungkinnya pengamat barangkali ya begitu ya. Karena kan kalau membuat sekarang dengan pembikin online, seolah-olah orang mengamati, ngumpul-ngumpul jadi berita, begitu kan? Seharusnya tidak kan? Pengaduan ke Dewan Pers itu udah banyak sekali berita yang dimuat berdasarkan informasi dari WA Group. Ada WA Group wartawan. Nah, ini fenomena baru nih WA Group ini. Ya, nggak dibilang baru juga ya. Jadi begini, yang komplain kan Kementerian Pertanian. Itu kan mengadu ke Dewan Pers. Ada satu hal, beritanya sama di semua media. Dan terakhir kan yang mengenai putusan Petun itu rilis dan semua sama judulnya. Nah, coba, itu kan juga sebenarnya sama aja. Jadi apa namanya? Karena dia tidak memeriksa ya. Dan dia tidak menambahi. Ya. Sebetulnya kan ada press release nggak ada masalah. Tetapi itu hanya menjadi bahan dasar ya. Ibaratnya itu baru separuh lah maksimal ya kan. Sisanya baru dipoles, ditambah, ganti judul. Ini enggak gitu loh. Jadi begitu satu salah, semua salah. Nah, ini kan malu sebenarnya. Nah, ini loh yang membuat ya masyarakat makin mau berempati bagaimana pada pers gitu loh. Nah, ini kan sedikit demi sedikit terdegradasi kepercayaan masyarakat kalau kita tidak mau bersikap kritis ya. Berteman boleh gitu ya, tapi kalau berita itu ya jangan begitu ya. Kalau dulu kan kalau saya meliput waktu jadi wartawan olahraga, kami 5 orang pergi satu tempat, besok beritanya lain-lain, angle-nya berbeda. Ya, mungkin mewawancarai 3 orang yang sama, tapi angle-nya jelas berbeda. Itu nggak janjian. Karena di tahun 80-an, 90-an ya, itu kita punya etos, berita saya harus berbeda. Berita saya harus eksklusif. Nah, sekarang malah takut eksklusif, dimarahin sama teman-temannya kalau eksklusif. Lah, ini kan cilaka berat ini. Cilaka sekali ini menurut saya. Ini yang mental yang ini menurut saya yang membuat ya lama-lama orang memang ragu lah, ini berita-berita di media massa kita ini sebenarnya masih layak baca nggak sih, apa mending media sosial gitu ya. Meskipun tentu saja kita di Dewan Pers yakin bahwa hanya di media massa lah ya kita mendapatkan informasi yang kredibel, yang bisa dipercaya. Saya kira catatan tadi ya memang menarik. Mungkin kalau saya komentar sedikit tentang dulu kalau wartawan itu kan keluar ya beritanya sesuai dengan kebijakan redaksi ya, karena visi misi semua perusahaan pers itu kan berbeda-beda ya. Ada penekanannya ekonomi, penekanannya politik, dan itulah kemudian muncul perbedaan, dan itulah yang kemudian sebetulnya publik menjadi ada pilihan gitu ya. Kalau sekarang kan seperti pabrik begitu Pak Henry ya. Itu kenapa bisa terjadi itu ya? Ya, pertama begini, saya nggak tahu apakah para pemimpin media ini sekarang serius atau enggak gitu ya kan. Masa dia nggak ngecek gitu loh. Saya dulu waktu membuat koran itu, saya jejerin kompetitor saya di meja itu. Ada 4-5 koran, wah ini kita kalah di sini, menang di sini, kan begitu setiap pagi kita kan. Nah sekarang saya nggak tahu apakah masih melakukan itu gitu loh. Apa masih melihat kompetitornya berbuat apa dan dia, wah saya ketinggalan di sini, besok saya harus menang di sini. Nah kan seharusnya begitu. Nah sekarang ini apa masih seperti itu? Ya mungkin masih pada sebagian, tapi kalau pada umumnya barangkali sudah tidak gitu loh. Menikmati aja posisi sebagai bos, duduk-duduk ya, ngopi sini, ngobrol sana, ngobrol sini. Baru setelah ada somasi baru tahu, oh ternyata berita saya ada yang salah lah. Cilaka. Seperti terjadi baru-baru ini ya, banyak sekali media massa utama kemudian melakukan kesalahan yang sangat mendasar ya terhadap verifikasi. Elementer. Kalau itu terjadi Pak Henry, ini pertanyaan saya ini, itu berarti ada masalah tentang pemahaman kembali kode etik jurnalistik yang harus dimiliki oleh jurnalis sendiri, karena itu tidak hanya merugikan lembaga media, tapi publik akan lebih rugi lagi, begitu kira-kira ya? Iya, sebetulnya kan pers itu bekerja untuk publik ya. Buat apa sih dia bekerja? Cari untung mungkin gitu ya. Kemudian
cari cari audiens mungkin, tapi kan sebetulnya tujuan utamanya kan dia bekerja untuk kepentingan publik. Sehingga sebenarnya apapun yang kita lakukan, menurut saya ya fokusnya harus ke publik. Nah, kalau sampai nanti publik merasa dia tidak lagi diperhatikan, tidak ada lagi aspirasi dia di media-media, terus bagaimana? Nah, kan begitu ya. Jadi ada pemberontakan dalam tanda kutip gitu loh. Pemberontakan. Jadi sesuatu yang layak berita, tapi nggak dimuat di media massa. Nah, kan ini menjadi pertanyaan besar nih buat media. Seharusnya ya tergugah lah ya para bos media ini. Wah, ini kondisi kita udah darurat loh. Nah, misalnya. Tapi apakah para bos media ini tergugat? Saya nggak tahu ya. Hanya mereka yang tahu lah. Saya kira itu jawabnya kita tanya pada rumput yang bergoyang lah, kan kira-kira gitu. Terserah kepada ini ya, jawabnya kepada para pimpinan media ini. Iya. Kita masih ada 10 menitan lagi nih, Pak Henry ya. Iya. Masih sekitar tentang urgensi kode etik jurnalistik. Kalau tadi dari perbincangan sejak pukul 8 malam tadi, memang implikasinya banyak ya, tidak hanya kepada media, tapi secara keseluruhan kepada pers Indonesia. Saya hanya menggarisbawahi implikasi daripada ketidakpatuhan atau ketidakprofesionalan karena tidak memegang kode etik jurnalistik, ternyata bisa menyentuh hal yang paling utama, yaitu trust ya, dan credibility media di hadapan publik itu ya Pak Henry ya. Betul ya, jadi terus terang sebenarnya kalau kita jujur pada diri sendiri ya, ini yang namanya komplain terhadap media massa ini sudah luar biasa banyak ya, dari berbagai daerah. Memang yang menyampaikan langsung ke Dewan Pers itu ya katakanlah hanya ratusan ya, sampai bulan Juli ini ya. Ya mungkin 300-400 begitu. Tetapi sebenarnya kemana kita datang, pasti kita mendengar komplain. Saya kalau ke daerah itu, aduh ya. Kemarin kan waktu RDP dengan Komisi 1 DPR juga ada kan komplain itu. Kemudian ketika kita bertemu dengan dari kementerian ini, kementerian itu sama. Bahkan ketika KPK datang ke Dewan Pers, itu logo KPK dipakai di mana-mana itu. Ada koran penyelidik korupsi, ya kan? Semua pakai logo KPK. Lah ini maksudnya apa? Nah, jadi komplain ini banyak sekali, ya. Nah, dan kalau dilihat dari pengaduan ke Dewan Pers kan memang pengaduan terbanyak dari media siber, mengenai media siber. Nah, jadi begini, ya, kembali lagi ke pokok awal kita, ya. Kalau kita tidak menengok lagi dasar atau filosofi atau ideal kita yaitu kode etik, kita akan makin lama memang dianggap tidak bedanya dengan media sosial. Nah, jadi tentu saja ya, karena ini menyangkut kehidupan pers secara keseluruhan di tanah air, ya ini saya kira kita harus mulai berpikir serius. Kan tentu ya, kan tahun lalu itu kan Dewan Pers bekerja sama dengan Universitas Profesor Dr. Mustopo ya, melakukan penelitian mengenai bagaimana masyarakat mendapatkan informasi. Itu media massa itu udah nomor 3. Nomor 1 media sosial, nomor 2 media sosial. Yang pertama sekarang mungkin karena kalau basis penelitian itu kemarin 1030 sekian itu usia produktif ya, antara 60% itu antara 18 sampai 55. Mereka mencari informasi sekarang dengan ponsel di YouTube. Nah, gitu loh. Baru yang kemudian dia mencari di media sosial yang lain. Nah, gitu ya. Yaitu WA Group. Baru ketiga dia di media massa. Jadi memang ya mereka lalu mengkonfirmasi kebenaran sebuah informasi itu di media massa. Tapi kan pertama-tama dia dapatnya ngambilnya dari media sosial. Nah, ini kan udah kita prihatin sebenarnya. Nah, jadi sekarang kecenderungannya orang melihat gambar, mungkin televisi dianggap lamban ya, televisi nasional kita, lalu dia nyarinya di YouTube. Baru dia konfirmasi di televisi atau ya di konfirmasi berikutnya di media siber. Nah, ini udah
lampu kuning sebenarnya, tapi ya kita tentu kan nggak boleh berdiam diri gitu ya. Ya harus memperbaiki lah bagaimana kualitas informasi yang disajikan kepada Ya, publik dan kecepatan juga begitu ya Pak Henry ya. ya cepat, tepat, akurat, nah, kan Ya. begitu. Memang Ya, tidak sebelum mudah. menutup perbincangan kita nih Pak Henry, ada satu pertanyaan terakhir ini. Tadi follow up apa yang dijelaskan oleh Pak Henry Bangun tadi, ya. Iya, Apa tindakan tegas Dewan Pers soal pengaduan-pengaduan yang masuk, ya. Kalau hanya teguran, apakah berefek? Nah, ini gimana ini? Ini kan orang sudah jenuh dengan ini itu. Ini dari iya. Pepeng Ipo apa ya? Jadi memang begini ya, apa namanya? Ada yang bilang loh, saya udah nama baik saya udah rusak ini. Buat apa lagi saya diberi hak jawab? Ya, itu dari pengalaman saya 4 tahun ya di pengaduan itu ada yang nangis-nangis ya, dibilang teroris padahal dia hanya apa namanya seorang pedagang ya, udah nggak berani tinggal di kampung itu. Ketika diberi hak jawab dia jerit-jerit, "Bapak enak bilang hak jawab. Saya ini udah tidak lagi tinggal di kampung itu karena saya ditulis teroris." Nah, ada lagi di Kalimantan Timur, ditulis dia berselingkuh. Ya kan? Dia sudah bercerai dengan suaminya. Lalu datang adiknya yang memenuhi undangan Dewan Pers, buat apa lagi hak jawab? Ya kan? Kakak saya udah bercerai. Nggak perlu hak jawab itu. Nah, gitu loh. Jadi memang ya, hal seperti ini harus didengar oleh teman-teman. Jadi kalau menulis itu coba dipikirkan gitu ya. Jangan merasa kita bahwa kita ini hakim, wah menghakimi. Jangan. Kita lihat efeknya. Tapi memang ya undang-undang pers itu mengatakan ya yang bisa diperoleh itu adalah hak jawab dan minta maaf apabila betul-betul itu ada opini yang menghakimi yang tidak akurat misalnya ya. Sebenarnya nilai permintaan maaf itu kalau dari sisi media, kalau berdasarkan klarifikasi kita, wah mereka juga minta maaf itu malu sebenarnya. Berarti mereka minta maaf kepada tidak profesional lah gitu ya. Iya, dan narasumber itu dia ketahuan nggak profesional, ceroboh, itu menjatuhkan reputasi. Nah, cuma kalau medianya nggak tahu malu ya apa boleh buat ya. Jadi sebenarnya hukuman itu berat ya bagi media, tetapi memang kadang-kadang orang yang dirugikan itu merasa tidak cukup. Nah, ini sebabnya memang sebagian itu ada yang lari ke pidana, ada yang lari ke perdata gitu ya. Karena mereka tidak puas dan itu hak mereka ya, Dewan Pers nggak bisa mencegah. Ya, jadi tetapi oleh karena itu kita selalu mengatakan kepada teman-teman pers, hati-hati dong gitu ya. Karena soal nama ini, nama saya sudah rusak, hancur gitu ya, keluarga saya sudah malu, hanya hak jawab. Apa bisa mengembalikan? Nah ini, kayak gini-gini saya kira memang ya teman-teman pers itu sekali-sekali datanglah melihat bagaimana orang mengadu itu, orang marah, orang kesal ya, luar biasa itu. Kalau enggak ya nganggap enteng ya, ceroboh, tidak merasa perlu konfirmasi, tidak perlu recheck gitu ya. Padahal dampak dari berita itu kadang-kadang sangat luar biasa. Begitu Pak Asep. Jadi intinya pelanggaran kode etik misalnya tidak akurat, tidak berimbang, menghakimi, itu implikasinya itu bisa sangat dalam ya. Orang dirugikan itu kan tidak mudah pulih kembali begitu ya. Apa bisa bangkrut juga kalau perusahaan itu. Iya, jadi kayak di mana di Sumatera ya, nggak usah disebut provinsinya, dia itu dibilang menyebabkan kebakaran dalam proyek negara. Bayangkan. Kan dia bilang ini kalau kami ditulis kami yang menyebabkan kebakaran, kami ini putus kontrak loh, miliaran rupiah. Nah gitu loh. Kan seharusnya ya media itu memberitakan bahwa ya mikir gitu ya. Swasta itu kalau dianggap dia tidak layak bekerjanya, dampaknya itu putus kontrak miliaran. Dia udah beli alat, beli ini, hanya karena sebuah berita dia salah, reputasi dia hancur. Apalagi misalnya ada unsur kompetisi. Nah ini kan harus hati-hati. Dibilang misalnya proyek ini korupsi. Wah ini jembatan runtuh karena begini. Ya ini kan harus dicek, dikonfirmasi. Mungkin betul ya. Tapi paling tidak kalau dia akurat, ya, nah, dia tentu menghasilkan berita yang sudah terkonfirmasi gitu. Seseorang yang salah tentu
oke, dia merasa bilang dia salah. Tapi kalau dia benarkan dampaknya sudah terjadi, kira-kira begitu Pak Asep. Belum lagi yang tadi Baik, Pak teroris. Hendris. Nah ini Ya, Pak teroris ya. ya di Sulawesi Implikasinya Utara jauh pernah ya. sama, dituduh ISIS dia Ya. pengikut ISIS. Waduh, ini kan repot, nanti mau ngurus surat kelakuan baik aja nggak bisa dia. Ya. Baik Pak Hendri, dan walaupun masih ada beberapa pertanyaan ya, berhubung waktu kita sudah cukup 1 jaman ini, dan terima kasih kepada Pak Hendri Bangun atas waktu dan kesempatannya, dan tadi saya hanya menyimpulkan bahwa kode etik jurnalistik itu sangat penting bagi pers Indonesia untuk meningkatkan kredibilitas, juga publik akan semakin percaya, dan apabila terjadi pelanggaran, tadi dijelaskan implikasinya bagi publik itu juga bagi para anggota masyarakat, bisa menyebabkan tadi ya kerugian nama baik dan terus. Oleh karena itulah maka ini pers Indonesia harus tetap teguh memegang kode etik jurnalistik dan harus selalu dipahami di dalam proses melahirkan produk jurnalistik di media massa, baik itu media cetak maupun media elektronik. Baik pemirsa sekalian, sampai di sini perjumpaan kita sekalian. Saya Asep Setiawan bersama Pak Hendri Bangun mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.